Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur bahwa malam hari ini, hari pertama dalam bulan September, kita boleh kembali bertemu di dalam kebaktian doa dan juga pembelajaran firman Tuhan bersama-sama. Kalau kita boleh memasuki bulan ke-9 tahun ini, kita tahu ini bukan sesuatu yang mudah ya. Tetapi di dalamnya banyak sekali anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Dan kita akan memulai kebaktian doa kita dengan kita akan berdoa teduh, menyiapkan hati kita masing-masing. Amin. Mari kita akan menyanyi lagu pujian bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Kita nyanyi PPK nomor 8. Judulnya Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, Raja dan Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan karena Dia penebus yang kekal. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji, memuliakannya. Puji Tuhan yang memerintah semesta alam. Kau dilindungi di bawah naungan sayapnya. Hai, lihatlah, Ia mendengar doamu, memimpin jalan hidupmu. Puji Tuhan yang memeliharakan hidupmu. Mari semua makhluk memuji di hadapannya. Umat Tuhan bersorak haleluya, memuji, memuliakannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, sungguh seperti lagu yang baru saja kami lantunkan, baru saja kami pujikan, kami memang rindu mau memuji Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa, karena perlindungan-Mu yang sudah boleh kami alami dari hari ke hari, terutama sejak terjadinya pandemi. Engkau juga terus menyertai kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada sekarang. Kami tahu ini semua adalah karena berkat-Mu, karena penyertaan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu. Walaupun ada di antara kami yang pernah terkena virus COVID juga, bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi, tetapi di dalam semuanya kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kami saat ini mau menghampiri tahta-Mu Tuhan, dan juga mau belajar firman-Mu serta berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin baik hati maupun pikiran kami. Dan juga seluruh acara malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik.
Kita akan bersama-sama menaikkan juga beberapa doa syukur di bagian awal dari kebaktian doa kita malam hari ini. Pertama-tama saya mengajak saudara-saudari bersyukur untuk saudara-saudari kita yang mengalami kelemahan jasmani, secara khusus saudari Sunchen yang hasil PCR-nya sudah negatif dan sudah boleh pulang ke rumah dalam waktu dekat ini. Kita bersyukur Tuhan sudah mengabulkan doa-doa kita semua. Dan juga kita bersyukur untuk Mama Chin Yohanes walaupun masih belum sembuh total tetapi kondisinya membaik. Hasil scan otaknya juga kata dokter tidak ada masalah. Jadi kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan yang boleh kita alami bersama-sama. Kalau saudara-saudari tahu ada yang lain yang juga sudah dipulihkan dalam waktu dekat ini, kita juga boleh menaikkan syukur bagi mereka ya. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu yang Engkau telah nyatakan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun juga untuk saudara-saudari kami di dalam keluarga rohani kami. Terutama malam hari ini kami mau bersyukur untuk saudari Sunchen yang sudah negatif hasil PCR-nya. Kami tahu ini adalah karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan, dan untuk itu kami mau memuji Engkau. Begitu juga kami mau bersyukur untuk Mama Chin Yohanes yang juga walaupun masih lemah, masih perlu dirawat, tetapi hasil scan otaknya menunjukkan tidak ada masalah, dan juga dokter mengatakan bahwa kondisinya saat ini hanyalah kondisi post-COVID atau long COVID saja. Untuk itu kami juga mau bersyukur, Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau mengabulkan doa-doa kami, Engkau menyatakan kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat pada waktunya. Kami juga bersyukur untuk kesehatan kami masing-masing yang memungkinkan kami untuk mengikuti doa kebaktian doa pada malam hari ini. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kedua kita juga tetap mau bersyukur karena kemurahan Tuhan untuk secara khusus gereja kita memimpin, menolong di dalam segala pelayanan, menyediakan orang-orang yang bisa melayani walaupun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Tuhan yang memampukan kita untuk belajar menggunakan gadget-gadget, ya termasuk saya juga, dari yang tidak tahu apa-apa, sekarang ya masih bisa lah ya melayani melalui Zoom dan sebagainya. Kita mengucap syukur. Juga ada tenaga-tenaga dari tim multimedia yang bisa menolong kita di dalam hal ini, dan terutama juga dalam kesediaan wifi dan sebagainya yang bisa kita gunakan. Ya, kita bersyukur untuk itu. Dan juga kita bersyukur untuk bangsa kita yang Tuhan terus pelihara. Sekalipun dalam pandemi ini kita tahu banyak dampaknya, baik juga di dalam penghasilan, nafkah, juga secara ekonomi negara maupun juga global, tetapi Tuhan masih mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita mau bersyukur untuk itu. Dan juga bersyukur kalau Tuhan bisa memakai kita untuk menyalurkan berkat bagi orang lain. Jauh secara pribadi tahu banyak anggota jemaat karunia yang dalam masa-masa sekarang ini sering memperhatikan dan menolong saudara-saudari yang lain. Orang lain mungkin tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang disalurkan oleh mereka mendatangkan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk dua hal ini, gereja kita dan untuk kondisi bangsa kita walaupun dalam keadaan sulit tetapi Tuhan masih mencukupkan. Mari kita berdoa bersyukur. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur juga untuk gereja kami yang terus Tuhan topang sekalipun dalam masa pandemi, dan sebetulnya kami banyak yang menjadi kelemahan atau keterbatasan kami, tetapi Tuhan sudah menolong sehingga
pelayanan tetap bisa dijalankan, kebaktian-kebaktian tetap bisa kami laksanakan untuk menjadi satu sarana bagi pembinaan kerohanian, penyegaran iman bagi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami sadar bahwa semua ini tidak akan terjadi kalau bukan Tuhan yang menolong. Juga untuk negara dan bangsa kami juga bersyukur sekalipun menghadapi pandemi yang begitu lama, tetapi Tuhan terus menolong. Memang ada dampak dalam penghasilan, dalam pekerjaan, juga ekonomi bangsa secara umum, bahkan juga secara global di dunia, tetapi Tuhan masih mencukupkan kebutuhan kami, bahkan dalam masa-masa seperti sekarang ini Tuhan juga memberkati sehingga banyak anak-anak Tuhan yang bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang lain. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami tahu bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau saja. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sekarang kita akan bersama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, yaitu dari Mazmur 78. Mazmur 78. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saja ya, kita akan baca bersama-sama pada malam hari ini. Mazmur 78 ayat 1 sampai 11. Akan saya bacakan di sini. Saudara-saudari bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing di rumah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mempelajari, menyimpan di dalam hati dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, tanggal 3 Agustus yang lalu penginjil Hadi membuat satu TikTok ya yang judulnya saturasi rohani. Dan itu sangat menarik buat saya ya. Karena apa? Karena kita tahu sejak adanya virus COVID ini bahkan menjadi pandemi di seluruh dunia, maka boleh dikatakan setiap orang dalam hidupnya setiap hari hanya berkutat di dalam masalah pandemi itu. Bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita, meningkatkan imun, ya, mencek saturasi oksigen kita tiap hari, bahkan juga dianjurkan minum vitamin ini, vitamin itu, berjemur, dan sebagainya.
dan itu memang perlu, dan itu memang harus kita lakukan, ya, bukannya tidak perlu kita lakukan. Selain kita mau menjaga kesehatan diri kita, kita juga mau menjaga kesehatan orang lain. Kita mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan memang kita melihat ada hasilnya, ya, bahwa ketika PPKM dijalankan di negara kita, penyebaran COVID itu betul-betul bisa ditekan, dan untuk itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah apakah kita juga memperhatikan saturasi dari kerohanian kita, ya, seperti TikToknya penginjil Hadi itu yang tadi saya katakan. Sayang sekali bahwa acap kali hal itu justru kita remehkan. Padahal kalau kita bandingkan dengan efek COVID, ya, di dalam kehidupan kita, memang bisa membuat orang sakit, bahkan juga bisa menghabiskan biaya banyak untuk pengobatannya. Tetapi sebetulnya yang lebih parah, yang lebih harus kita khawatirkan adalah justru kondisi rohani kita, ya. Ketika kita menghadapi godaan dunia, ya, misalnya dalam situasi yang sulit sekarang, kalau ada tawaran untuk melakukan pekerjaan yang kita tahu pasti itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan, apakah lalu kita kompromi, ya, menerima demi, ya, kita bilang sesuap nasi, daripada kalau saya tidak ikuti, bagaimana dong saya bisa menyambung hidup, ya, misalnya. Jadi kita tidak mementingkan firman Tuhan, ya, dalam kondisi seperti sekarang ini. Dan kebanyakan kita, ya, kalau ditanya bagaimana tentang saat teduh kita misalnya, ya, secara pribadi, mungkin banyak juga yang menjawab, saya nggak ada waktu, saya sibuk, ya, apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kerja di rumah justru menambah kesibukan, apalagi yang menjadi mama, papa, selain urus kerja di kantor, atau yang ibu rumah tangga harus masak dan sebagainya, masih harus bantu anak-anaknya dengan pelajarannya, dengan gadgetnya dan sebagainya. Aduh, tidak ada waktu. Jadi kita cenderung meremehkan, padahal kalau untuk meningkatkan imun secara fisik, kita pentingkan itu. Walaupun sibuk seperti apa, kita tetap mau meluangkan waktu misalnya untuk jemur atau memperhatikan asupan-asupan untuk tubuh kita. Tapi bagaimana dengan asupan rohani kita? Nah, inilah yang perlu kita evaluasi atau introspeksi diri pada malam hari ini. Karena kita tahu bahwa hal-hal rohani itu adalah hal-hal yang bernilai kekal. Itu akan memberi kita dampak yang kekal. Kalau kita relasi dengan Tuhan baik, maka itu akan membawa satu berkat dalam kekekalan, bukan hanya untuk sementara di dunia ini. Nah, bulan September ini di Gereja Karunia, gereja kita adalah bulan keluarga. Karena itu saya juga mau mengajak saudara-saudari untuk merenungkan bersama-sama pada malam hari ini. Apa yang kita telah lakukan untuk melindungi keluarga kita dari virus-virus dosa, ya? Harusnya itu sama dengan usaha kita melindungi keluarga kita dari virus COVID-19. Tidak boleh kurang dari itu, ya. Tetapi sekali lagi memang kita harus mengakui acap kali karena mungkin, ya, virus dosa ini kita tidak langsung melihat dampaknya, begitu, ya. Seperti orang yang terkena COVID langsung sakit, langsung sesak napas, perlu dibantu dengan oksigen, perlu dilarikan ke rumah sakit dan sebagainya. Mungkin dosa itu efeknya kita belum melihat sekarang, ya, langsung. Jadi kita cenderung untuk meremehkan. Nah, sebetulnya tidak boleh terjadi. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita tahu gara-gara dosa kita Yesus mati di atas kayu salib. Jadi harusnya kita
sangat-sangat memperhatikan hal ini, baik diri kita dan juga seluruh keluarga kita. Kalau yang sudah beristri, bersuami, ya punya anak, kita harusnya saling menjaga, ya, seperti kita menjaga keluarga kita dari serangan virus COVID-19. Nah, kita tahu bahwa ada 3 sarana yang bisa kita gunakan untuk menjalankan atau menjalin relasi komunikasi dengan Tuhan, ya. Yang pertama kita tahu itu adalah ibadah pribadi atau yang seringkali kita sebut sebagai saat teduh, ya. Bagi orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita tiap hari meluangkan waktu untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan, dan juga membaca firman-Nya. Kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita, mengajar kita. Itu adalah ibadah pribadi. Dan sesungguhnya ibadah pribadi itu sudah ada, terjalin itu sejak Allah menciptakan manusia. Kita lihat bahwa di Taman Eden Allah terus-menerus datang mencari Adam dan Hawa dan berkomunikasi dengan mereka. Itu adalah sesuatu situasi yang sangat indah, ya. Dan itu nanti akan kita nikmati kembali ketika kita ada di dalam rumah Bapa yang kekal, langit baru dan bumi baru, ya. Tetapi sekarang ini dalam kondisi terbatas pun, walaupun kita belum bertemu muka dengan Tuhan Yesus, kita diberikan kesempatan, ya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus sudah membuka jalan yang hidup dan yang baru melalui tabir, yaitu dirinya sendiri yang sudah Dia korbankan demi keselamatan kita. Di dalam darahnya kita boleh datang. Nah, mari kita gunakan kesempatan ini, ya, yaitu bersaat teduh setiap hari. Walaupun mungkin, ya, kita sadari dan kita akui kadang-kadang, ya, dalam kondisi misalnya sakit, ya, atau ada sesuatu yang bagaimana, ya, kita mungkin bolong-bolong lah saat teduhnya, tetapi tetap di dalam hati kita harus ada kerinduan, ya, untuk terus berkomunikasi dengan Allah Bapa kita. Nah, yang berikut itu adalah ibadah keluarga. Nah, ibadah keluarga ini sesungguhnya ada lebih dulu daripada ibadah secara gereja, ya, atau secara komunal. Karena kalau kita baca di Alkitab misalnya dicatat bahwa Nuh setelah dia keluar dari bahtera juga sudah langsung mendirikan mezbah untuk bersama-sama dengan anak dan istri dan menantu menyembah Allah, mengucap syukur, ya. Mereka bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya ibadah keluarga ini adalah sesuatu sarana yang Tuhan sediakan bagi keluarga juga, ya, untuk bersama-sama menghampiri Tuhan. Nah, satu lagi adalah ibadah gereja atau secara komunal, secara korporat. Itu kita lihat di catatan Alkitab pertama kali dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, dilepaskan dari perbudakan, yang kita tahu lambang dari pelepasan kita anak-anak Tuhan dari kuasa iblis, dari belenggu dosa, ya. Nah, di sana mereka diperintahkan untuk beribadah bersama-sama. Allah memerintahkan Musa memimpin bangsa Israel membuat kemah pertemuan, ya. Jadi ini adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya juga, maka tidak boleh kita lalaikan. Ya, kalau kita sudah percaya dan kita sudah dilahirkan kembali, kita sudah menjadi murid Yesus, maka ibadah bersama itu harus menjadi satu prioritas kita juga di dalam kehidupan kita, ya. Jadi nanti kalau gereja sudah dibuka kembali, anggota jemaat sudah boleh datang ke gereja, saya harap bahwa saudara-saudari mengerti hal ini. Tuhan yang memerintahkan untuk umatnya datang bertemu dalam satu ibadah bersama-sama. Jadi memang perlu ada ibadah pribadi. Tidak bisa digantikan oleh ibadah yang lain, lalu ibadah pribadi kita tidak perlu lakukan. Kita juga perlu ibadah keluarga, ya, dan juga ibadah di gereja.
sebagai keluarga rohani. Nah, di antara ketiga ibadah ini, menurut Jason Helopoulos yang mengarang buku A Neglected Grace, yaitu anugerah yang diremehkan atau diabaikan, dia mengatakan bahwa orang Kristen paling meremehkan ibadah keluarga. Ibadah pribadi mungkin ya diremehkan, mungkin ada yang meremehkan, tidak terlalu menganggap penting, tapi di antara ketiganya dia perhatikan bahwa yang paling diabaikan, dilalaikan itu adalah ibadah keluarga. Hanya kurang dari 10% orang Kristen, anak-anak Tuhan yang melakukan itu di dalam keluarga mereka. Nah, ketika mendengar hal ini, coba kita tanya kepada diri kita. Saya sudah percaya Tuhan, sudahkah saya bersama-sama dengan keluarga saya yang juga di dalam anugerah Tuhan untuk mengadakan ibadah keluarga seperti Nuh, seperti Abraham, dan yang lain-lainnya yang sudah memberi teladan ini kepada kita di dalam Alkitab, ya. Jadi mari jangan kita lalaikan ibadah keluarga. Di dalam bulan keluarga ini kembali saya mau mengajak saudara-saudari untuk memperhatikan ya ibadah keluarga yang sebagai satu usaha kita di dalam pemuritan keluarga. Jadi malam hari ini saya juga mau memperkenalkan buku ini ya, Family Discipleship atau pemuritan keluarga. Buku ini sangat bagus, tapi bukan saya yang jual ya. Cuma saya ingin merekomendasi saudara-saudari yang merasa bingung melaksanakan ini di dalam keluarga, boleh membaca buku ini ya. Nanti akan ditaruh di dalam perpustakaan gereja kita, dan segera sesudah diberi nomor dan sebagainya, saudara-saudari boleh pinjam, atau kalau saudara-saudari mau beli sendiri juga tentunya ini bisa dilakukan ya. Mungkin saudara-saudari bisa menghubungi saudari Melinda untuk membantu di dalam pemesanan. Buku ini mengingatkan bahwa banyak orang tua Kristen yang tidak melakukan ibadah keluarga, tetapi menyerahkan sepenuhnya ke guru-guru di sekolah minggu, ya gereja, hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Atau bahkan yang lebih celaka lagi, dia mengatakan banyak orang tua seolah-olah berpikir bahwa tidak perlu orang tua mendidik anak, ya biarkan mereka bertumbuh sendiri ya. Nanti kalau sudah besar mereka menentukan sendiri tentang iman mereka, dan lalu orang tua berharap anak mereka bisa mengambil keputusan untuk mau menerima anugerah Tuhan ya, iman yang Tuhan taruh di dalam hati mereka, mereka mau hidupi di dalam hidup mereka selanjutnya. Nah, di dalam buku ini dikatakan bahwa itu ibarat orang misalnya menanam apel atau tanaman apapun, lalu dibiarkan tumbuh sendiri, tidak dirawat, tidak dicabut rumput liarnya, dan sebagainya. Kalau saudara menemukan ada kebun yang seperti itu, misalnya orang menanam bibit-bibit apel lalu ditinggal begitu saja oleh yang punya, saudara dapat yakin kebun itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Pasti yang tumbuh semak-semak ya. Ketika kita lewat kebun itu, kita akan melihat sesuatu kondisi yang berantakan, dan buahnya pun nanti tidak akan bagus ya, manis seperti yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan untuk bisa bertumbuh secara rohani, bisa memiliki iman, ketaatan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mau hidup bagi Tuhan, kalau orang tua tidak betul-betul memberi waktu, tenaga, pikiran untuk mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Nah, salah satu kesempatan yang indah bagi orang tua untuk meneruskan pengajaran firman Tuhan kepada anak-anak adalah melalui ibadah keluarga. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara-saudari memperhatikan kembali firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Jelas di sini Asaf yang menulis Mazmur ini sangat mendorong para orang tua di dalam keluarga untuk melaksanakan tanggung jawab mereka ya.
supaya anak-anak keturunan mereka bisa mengenal Allah, bisa tahu dan melakukan firman Allah. Misalnya di dalam ayat 4 dikatakan, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ya, jadi apa yang dialami bersama dengan Tuhan itu diteruskan kepada anak dan cucu kita. Lalu yang menarik perhatian saya juga adalah di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Ada 3 kali kata supaya, dan kita tahu kalau kata supaya itu disebutkan berarti tujuannya ya. Targetnya itu apa? Nah, di sini dikatakan supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Ya, jadi kita menceritakan, mengajarkan firman Tuhan, kita bersaksi tentang bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita sendiri. Bukan saja Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa, bahkan juga memelihara kita hari demi hari. Kasih setianya kita telah alami. Doa-doa kita yang dijawab kita ajarkan, beritahukan kepada anak cucu kita, ya. Jadi supaya yang pertama dikatakan dikenal oleh angkatan yang kemudian. Yang kedua, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Jadi ini akan menjadi warisan dari generasi ke generasi. Inilah yang Tuhan perintahkan di dalam Ulangan pasal 6 misalnya ya, yang sudah sering kita bahas. Supaya yang ketiga di dalam ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Nah, inilah yang harus menjadi satu doa, harapan, kerinduan ya. Kita sebagai setiap orang percaya bahwa bukan hanya kita sendiri yang menikmati anugerah Tuhan, tetapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, buyut-buyut kita terus ya, dan kita memberikan teladan ini kepada anak kita ya, untuk diteruskan nanti kepada anak-anak yang akan lahir bagi mereka. Jadi kiranya pada malam hari ini kita semua diingatkan untuk menjalankan tanggung jawab kita. Dan tentu saja ketika orang tua mau mengajarkan kepada anak-anak, yang paling utama adalah teladan mereka sendiri. Bagaimana relasi dengan Tuhan di dalam ibadah pribadi, baru kemudian memimpin anak-anak di dalam ibadah keluarga, dan juga membawa mereka bersama-sama menikmati ibadah bersama di dalam gereja. Dan itu sesuatu yang sangat penting ya. Komunikasi dan kasih sayang di antara suami istri itu juga akan menentukan keberhasilan di dalam kita mendidik anak-anak kita untuk percaya Tuhan, untuk hidup menjadi murid Yesus. Ya, kiranya Tuhan menolong kita supaya sekali lagi kita bukan hanya melindungi keluarga kita dari virus-virus COVID yang menyerang tubuh jasmani, tetapi kita juga mau minta Tuhan menolong kita untuk melakukan kewajiban kita, melindungi keluarga kita dari virus dosa ya. Melalui salah satu caranya adalah ibadah keluarga. Nah, Tuhan memberkati, menolong supaya keluarga saudara-saudari semua betul-betul dilindungi ya, karena kita juga melakukan bagian kita untuk mengajarkan firman Tuhan kepada generasi yang berikut. Mari kita bersama-sama akan menyanyikan satu lagu kembali, yaitu Setia Setia di PPK nomor 212. Kita mau menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu setiap orang tua di dalam keluarga kita mau memimpin anak dan cucu kita untuk bersama-sama mengenal Allah dan belajar firman-Nya, mengetahui apa yang telah Dia lakukan dan kemudian mentaati perintah-perintahnya,
sehingga seluruh keluarga bisa bersama-sama menjadi murid Yesus. Setia. Dalam zaman yang bengkok ini, segala berubah, langit goncanglah. Iblis sedang giat bekerja, sehingga murid Tuhan sesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi kerajaan surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Meski kuasa iblis hebatlah, dan serangannya tidak terduga. Jangan takut pun jangan bimbang, taat perintah rajamu tentu menang. Ambil teladan 3 pahlawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, setia pada Kristus Rajanya. Setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pekerjaanmu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan mulia. Kristus kembali dengan segera, menyambut hamba-Nya yang setia. Engkau yang telah bersetia, boleh masuk surga yang mulia. Setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Dengan kata-kata dalam nyanyian ini, kita memang diingatkan bahwa yang dituntut dari kita adalah kesetiaan, bukan hasil. Hasil itu ditentukan oleh Tuhan, seperti yang sering kita baca di Alkitab ya. Apa yang ditulis Rasul Paulus tentang penginjilan, ada yang menanam, ada yang mengiram, tapi Tuhan yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, mendidik, mengajar, mendoakan
anak-anak kita, tapi mereka tetap kelihatannya belum mau percaya Tuhan, masih suka melawan ada firman Tuhan, dan juga mungkin memberontak terhadap ajaran kita, tidak perlu sedih. Kita tetap jalankan saja kewajiban kita. Ya, begitu juga suami istri yang salah satunya belum percaya Tuhan, mungkin kita sudah doakan sekian lama, belum melihat hasil. Jangan juga putus asa. Kita tetap berdoa, yang penting adalah kita setia. Dan lagu ini mengatakan memang tidak mudah ya, meskipun susah, tapi kita sandar kepada Allah, dan Allah akan menilai kesetiaan kita. Jadi kelak ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan bukan menuntut berapa banyak hasil, tetapi apakah kita sudah setia menjalankan kewajiban kita. Jadi saat ini kita akan bersama-sama berdoa bagi keluarga-keluarga kita, ya, keluarga inti kita, suami atau istri atau orang tua papa mama kita atau anak-anak kita, saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan. Tentu kita merindukan mereka juga bisa mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan seperti yang sudah kita alami. Indah sekali hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan sudah mengangkat beban hidup kita, memberi kita kelegaan, dan memimpin perjalanan hidup kita. Kita rasakan itu, kita alami itu, kita rindu supaya mereka juga bisa mengalaminya bersama-sama dengan kita. Mari yang pertama kita doakan ya. Mungkin saudara-saudari sudah doakan pribadi, tetapi malam hari ini kita akan bawa lagi di dalam doa kita, masing-masing menyerahkan keluarga kita. Kalau ada yang belum percaya Tuhan, kalau sudah percaya Tuhan semua, kita bersyukur. Dan mari kita juga minta Tuhan memberi kita kekuatan, memberi kita tekad, memberi kita komitmen untuk mau melaksanakan ibadah keluarga. Karena kita tahu sekali lagi bahwa itu bukan sesuatu yang boleh kita lakukan atau boleh juga tidak kita lakukan. Tetapi sejak awal Tuhan sudah memberi teladan bahwa keluarga-keluarga anak-anak Tuhan memang perlu beribadah bersama-sama ya. Mari kita doakan keluarga kita masing-masing untuk seluruh keluarga bisa menjadi anak Tuhan, milik Tuhan, dan diberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami mengucap syukur ketika kami memasuki hari pertama bulan September, bulan keluarga di Gereja Karunia. Kami diingatkan untuk menjaga juga kesehatan rohani dari keluarga kami. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan, tetapi kami perlu untuk terus-menerus mendoakan mereka dan juga memberikan asupan-asupan rohani yang dapat menolong mereka untuk mengenal Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya kami setia di dalam mendoakan, baik papa, mama, ataupun suami kami, istri kami, bahkan juga anak-anak kami, saudara-saudara kami yang belum percaya, supaya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, menerangi mereka untuk melihat kebutuhan mereka akan keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal, yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga mereka pun mau menaklukkan diri, merendahkan diri, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah genapkan di atas kayu salib. Tuhan tolonglah supaya ini boleh terjadi di dalam keluarga setiap anak-anak Tuhan, jemaat karunia, dan bagi yang sudah seluruh keluarga di dalam Tuhan, tolong kami juga untuk bisa berkomitmen untuk mengadakan ibadah keluarga, sehingga seluruh keluarga bisa bersama-sama menyembah Tuhan dan juga menyerahkan segala pergumulan hidup kepada Tuhan. Bahkan melalui itu juga kami boleh lebih lagi saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga dari jemaat karunia
baik di Jakarta, Purwokerto, Tangerang, Surabaya, bahkan yang di Atlanta. Mungkin saat ini ada yang sedang bergumul dalam masalah komunikasi, ya, antara suami istri, atau orang tua dengan anak, atau saudara dengan saudara, atau juga mungkin ada pergumulan dalam hal keuangan di dalam keluarga, yang betul-betul sedang sangat mendesak, atau di dalam pergumulan yang lainnya, ya. Apapun yang ada di dalam hati saudara tentang keluarga, saudara bawa, ya, di hadapan Tuhan saat ini. Kalau saudara tahu keluarga lain ada yang mengalami masalah, saudara juga boleh doakan secara pribadi di tempat saudara masing-masing. Mari kita doakan keluarga-keluarga dari Jemaat Karunia supaya Tuhan pimpin, ya, jauhkan dari segala pencobaan, kejahatan, dan juga terus pelihara di dalam kasih Tuhan, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan. Tuhan berkati di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan sekali lagi terutama supaya semua mau taat kepada firman Tuhan. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa di dalam surga, kembali kami menyerahkan keluarga dari Jemaat Karunia, baik di Jakarta, di Purwokerto, di Tangerang, di Surabaya, maupun yang di Atlanta. Tuhan, Engkau yang mengetahui akan keberadaan kami masing-masing. Jikalau saat ini dalam keluarga ada masalah komunikasi, sehingga terjadi percekcokan, terjadi saling menyakiti dengan kata-kata atau dengan perbuatan, kami tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tapi berusaha mencari jalan keluar sendiri, sehingga akhirnya malah mendatangkan kesulitan yang lebih besar. Tuhan ampuni, dan juga Tuhan tolonglah supaya seluruh keluarga bisa bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Apakah itu berupa masalah kesehatan, juga Tuhan tolong supaya bisa mendapatkan pengobatan yang diperlukan, dan terutama oleh kuasa Tuhan, bilur-bilur Tuhan, kami bisa disembuhkan. Apabila ada masalah keuangan, pekerjaan, Tuhan juga tolong supaya juga itu tidak membuat kami putus asa ataupun khawatir berlebihan, tetapi kami percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kami, karena Engkau Bapa kami yang baik dan kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan, kalau ada pergumulan melawan pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan juga pasti tahu. Karena itu kami juga mohon Tuhan, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, sehingga seluruh keluarga bisa menikmati damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Dengarlah doa kami, permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikut kita tetap juga akan berdoa untuk keluarga-keluarga. Saat ini kita mengingat keluarga-keluarga disfungsi, artinya keluarga-keluarga yang tidak bisa menjalankan fungsinya seperti yang direncanakan Allah. Di Taman Eden ketika Allah pertama kali menciptakan keluarga, yaitu melalui persatuan Adam dan Hawa, Tuhan mau mereka itu saling mengasihi, saling menolong. Tapi setelah dosa masuk dalam kehidupan manusia karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, malah mereka memilih untuk percaya kepada perkataan iblis, maka terjadilah disfungsi itu, ya, suami istri saling menyalahkan, mau lepas tanggung jawab dan sebagainya. Nah, saat ini kita bisa melihat termasuk di dalam keluarga-keluarga orang-orang yang menamakan dirinya Kristen. Banyak terjadi perceraian, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, saling memukul, menyakiti, baik dengan tangan fisik, ya, ataupun dengan kata-kata. Dan kemudian ada suami yang tidak memimpin, ya, tidak melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin. Itu juga satu disfungsi, ya. Suami lupa bahwa dialah yang harus memimpin keluarga, baik dalam iman, dalam mengajar keluarga untuk berhidup mengikuti sopan santun, ya, etika,
Ataupun ada istri yang tidak menolong suami, ya, bahkan yang selalu menghina suaminya, menyalahkan atau merasa kurang dan sebagainya. Juga ada orang tua yang tidak mendidik anak, melepaskan begitu saja seperti yang tadi saya katakan. Ada anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua, bahkan ada yang berani sampai memukul orang tuanya kalau permintaannya tidak dikabulkan. Sekali lagi, ini bukan hanya terjadi di keluarga orang yang belum percaya, tapi kita juga dengar ada ya keluarga orang-orang yang percaya mengalami disfungsi seperti itu, ya. Sehingga keluarganya betul-betul menjadi tidak nyaman, tidak ada lagi kasih, apalagi kekudusan di dalamnya. Kita berdoa ya, kiranya Tuhan melalui Roh Kudusnya bekerja supaya kalau kita mengalami seperti itu, kita bukan menyalahkan orang lain, tapi kita berlutut di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita, kelalaian kita, dan kita mohon Tuhan memulihkan keluarga-keluarga yang sedang mengalami hal-hal seperti itu. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang disfungsi, Tuhan, yang hanya berkumpul di rumah, seperti orang-orang yang berkumpul di satu tempat pertemuan, atau yang seperti tinggal di hotel, tidak saling mengenal, tidak saling berkomunikasi, tidak saling mempedulikan Tuhan. Bahkan juga ada yang sampai mengalami perceraian ataupun kekerasan dalam keluarga, baik secara fisik maupun melalui verbal, kata-kata. Juga suami-suami yang tidak menjalankan fungsi sebagai pemimpin di dalam keluarga, memimpin keluarga dalam segala hal, khususnya dalam hal rohani, untuk berbakti dan belajar firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Istri-istri yang tidak menolong suami, tapi yang selalu mencari kesalahan suami, yang tidak puas, tidak hormat kepada suami. Tuhan, Engkau ampuni. Begitu juga orang tua yang melalaikan tanggung jawab untuk mendidik anak, yang hanya memperhatikan pendidikan secara intelektual anak-anak, tapi tidak memperhatikan pendidikan secara spiritual anak-anak. Tuhan ampuni. Tuhan juga tolong anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua, memberontak, bahkan ada yang sampai menyakiti. Tuhan, Engkau tahu bahwa ini akibat adanya dosa di dalam kehidupan kami secara khusus maupun di dalam dunia secara umum, Tuhan, yang merembes ke dalam keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga anak Tuhan, melalui sosial media misalnya, mempengaruhi sehingga anak-anak Tuhan tidak lagi berpegang kepada firman-Mu yang adalah kebenaran mutlak, tetapi lebih mengikuti arus dunia. Ampunilah kami, Tuhan, pulihkanlah kami. Roh Kudus biarlah menolong kami untuk sadar dan segera mau bertobat. Kami juga mendoakan mereka yang terluka oleh karena keluarga-keluarga disfungsi. Tuhan, biarlah mereka boleh menemukan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang sempurna, yang ajaib. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya kita juga mau berdoa untuk kerjasama antara keluarga rohani kita, gereja, dengan keluarga jasmani, supaya itu bisa terjalin dengan baik, ya. Karena memang kita tahu bahwa Tuhan memakai bukan saja keluarga fisik, tapi juga keluarga spiritual untuk membina rohani seseorang. Jadi kita berdoa supaya orang tua di dalam keluarga ya mau bekerja sama dengan guru-guru sekolah minggu misalnya, ya, untuk memperhatikan pertumbuhan rohani dari anak-anak mereka. Lalu juga orang tua yang mempunyai anak remaja bekerja sama dengan para pembimbing, asisten pembimbing di remaja, dan juga mereka yang di PP ya bisa bekerja sama dengan pembimbing, pengurus PP. Lalu mereka yang ada di PDM, ini pasangan suami istri, mereka bisa bekerja sama juga dengan pembimbing dan juga pengurus di PDM. Kalau mereka ada masalah, mereka bukannya membiarkan ya atau
mencari pertolongan kepada orang-orang di luar, anak-anak Tuhan yang justru nanti akan menjerumuskan mereka dengan nasihat-nasihat yang salah ya, tapi justru menggunakan kesempatan keluarga rohani untuk mendapatkan satu pemulihan ya, mendapatkan satu pertolongan dari Tuhan. Begitu juga yang PKD ya, mereka yang mengalami masalah bisa bekerja sama, berkonsultasi dengan hamba-hamba Tuhan di gereja. Jadi kita berdoa supaya antara keluarga secara jasmani dengan keluarga rohani betul-betul Tuhan pakai untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk adanya keluarga rohani yang dalam banyak hal juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong kami ketika keluarga jasmani kami sedang mengalami masalah dan tidak bisa menolong kami boleh mendapatkan pertolongan Tuhan melalui keluarga rohani. Karena itu kami mohon saat ini Tuhan, tolonglah supaya antara orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami bisa bekerja sama dengan baik dengan guru-guru sekolah minggu, bersama-sama memperhatikan dan juga membantu pertumbuhan rohani dari anak-anak kami, juga antara orang tua remaja dengan para pembimbing dan asisten pembimbing remaja, supaya juga bisa terus bersama-sama memperhatikan, mendoakan, dan mendukung para remaja dalam usia pancaroba mereka, usia mereka mencari identitas supaya mereka tidak salah, dan mereka juga bukan mencari jawaban di luar, tetapi mereka menemukan keluarga jasmani, keluarga rohani yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan nilai diri mereka di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemuda yang dalam masa meniti karier, juga mencari pasangan hidup, kiranya mereka juga bisa terus-menerus mencari dukungan, nasihat dari keluarga rohani, dari pembimbing mereka maupun juga dari para hamba Tuhan di dalam gereja ya Tuhan, sehingga mereka juga tidak salah jalan, tidak salah memilih atau mengambil keputusan. Tuhan juga tolong PDM, pasangan suami istri muda maupun mereka yang hidup melajang, mereka juga di dalam segala keperluan, mereka juga mencari dukungan, mencari sahabat-sahabat doa di dalam gereja juga. Dan untuk PKD juga Tuhan, di dalam menjalani usia yang menjelang masa tua, Tuhan juga tolong supaya juga bisa mendapatkan persekutuan yang indah dengan saudara-saudara di dalam Tuhan, mendapatkan juga nasihat-nasihat di dalam firman Tuhan, sehingga juga bisa menjalani masa tuanya dengan indah sampai nanti Tuhan memanggil. Tuhan Yesus berkatilah supaya antara kami bisa melihat bahwa keluarga gereja itu adalah keluarga kedua kami, keluarga yang juga sangat kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, yang berikut kita juga mau berdoa untuk saudara-saudari kita yang masih sakit ya. Tadi kita sudah mendengar Mama Cin Yohanes masih perlu didoakan. Nah, begitu juga untuk Ibu Erna yang kabar terakhir saya dengar perlu menjalani operasi. Jadi kita doakan supaya operasi di kuku kakinya yang ada daging itu bisa berjalan dengan baik. Tuhan menolong dokter yang akan menjalankan operasi itu, dan kemudian hasilnya selanjutnya juga baik. Kita berdoa untuk iman dari Ibu Erna juga supaya dia tetap bersandar kepada Tuhan dan tidak khawatir ya tentang penyakitnya. Kalau saudara-saudari tahu ada saudara-saudari yang lain yang juga membutuhkan doa dalam hal kesehatan, kita juga doakan. Dan kita juga tetap berdoa untuk para lansia ya, usia emas di gereja kita, supaya mereka juga bisa terus mengalami
suara Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus di dalam hati mereka, khususnya mereka yang sudah tidak bisa datang ke gereja. Memang sekarang kita semua belum bisa datang ya, tetapi sebelum pandemi ini ada beberapa yang juga sudah tidak bisa lagi bergereja ya, seperti kita. Tidak bisa bertemu saudara-saudari seiman, tidak bisa saling memberi kabar dan sebagainya. Secara kejiwaan, saya membayangkan mereka mungkin mengalami kesepian. Karena itu kita berdoa Tuhan menolong mereka untuk bisa mengalami penghiburan dari Tuhan yang sungguh indah ya. Dan juga ada yang sakit, mereka yang lansia pada umumnya mengalami sakit di lutut misalnya, atau penyakit-penyakit degeneratif yang lain ya, tekanan darah tinggi lah, apalah ya, sakit mah dan sebagainya. Kita mohon Tuhan yang memberi kekuatan, walaupun secara fisik mungkin mereka tetap sakit ya, tidak bisa terhindar dari sakit penuaan itu, tetapi di dalam iman, di dalam batin mereka itu dari hari ke hari makin kuat, makin dekat dengan Tuhan, makin merasakan ya kekuatan dari Tuhan. Seperti Rasul Paulus mengatakan, di dalam kelemahanlah kekuatan Tuhan menjadi semakin nyata ya. Kita berdoa misalnya untuk Bapak Adnan yang dalam kelemahan jasmani, supaya Ibu Ratna juga bisa diberi kekuatan dan juga sukacita untuk merawat ya. Begitu juga anak-anaknya. Kita juga berdoa untuk Bapak Tio Hoklin, supaya Ciki Ing juga bisa diberi kekuatan kesehatan untuk bisa mendampingi mereka, bersama-sama bisa terus mengandalkan Tuhan ya, untuk Cigyoknyo juga ya, supaya Tuhan juga memberkati Yanuar, Loretta ya, yang terus-menerus menjaga, merawat dia juga ya. Keluarga-keluarga diberkati. Kalau ada saudara-saudari yang lain yang saudara ingat nama mereka, saudara juga boleh doakan. Mohon penyertaan, mohon kemurahan dan juga anugerah Tuhan nyata di dalam keluarga mereka, tetap ada sukacita ya. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa Surgawi, kami saat ini juga mau terus berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit. Kami tahu bahwa Tuhanlah penyembuh kami. Kuasa Tuhanlah yang kami sandari. Untuk Ibu Erna yang perlu menjalani operasi, Tuhan tolong dokternya bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan juga setelah dioperasi, pemulihannya juga kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong apapun hasilnya, Ibu Erna tetap bisa bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, menantikan kehendak Tuhan. Begitu juga untuk mamanya Cin Yohanes, Tuhan juga tolong supaya mengalami pemulihan di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Dan ini bisa menjadi satu kesaksian juga bahwa Tuhan sungguh mendengar dan mengabulkan doa anak-anak-Mu, dan juga memberi kekuatan ketika kami harus melalui proses yang lama. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang lansia, yang karena kelemahan jasmani tidak bisa lagi datang ke gereja untuk bertemu dalam ibadah. Tuhan, Roh Kuduslah yang menjadi penghibur mereka yang setia. Mereka tidak merasakan kesepian ya Tuhan. Dan juga untuk mereka yang dalam kondisi sakit memerlukan perawatan dari keluarga, seperti Bapak Adnan Chandra, Bapak Tio Hoklin, juga Cigyoknyo, dan yang lainnya. Tuhan, Engkau tahu kondisi mereka. Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka yang sakit maupun kepada keluarga yang merawat mereka. Tuhan, kiranya melalui kasih setia Tuhan, kami boleh terus hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan, dan hati kami terus ada syukur kepada Engkau. Bapa di dalam surga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, yang kami juga datang di dalam pimpinan dari Roh Kudus, kami akan mengakhiri kebaktian doa kami malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersekutu bersama-sama
Dan kehidupan kami selanjutnya, kami percaya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, perlindungan bagi kami. Apapun yang terjadi dalam dunia, dalam negara kami, dalam kehidupan kami secara pribadi, tetap ada kuasa Tuhan. Tuhan, kami percaya itu. Dan kami mohon Tuhan juga terus mengingatkan kami untuk bukan saja menikmati hidup kekal bagi diri kami, tetapi juga memimpin keluarga kami. Baik kami sebagai anak dalam keluarga, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai orang tua, atau apapun peran kami tetap menjalankan fungsi kami sebagai murid Yesus yang memuridkan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan akhiri dengan nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan dan berdoa. Kita akan bisa bertemu kembali dalam doa malam besok malam. Tuhan memberkati, memimpin kehidupan saudara-saudari, memenuhi hati saudara-saudari dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan dari Tuhan. Amin.